Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang si Kori ini bahagia ketika ikut kembali ke Bahlawi? Tampilannya doang yang katanya dapat Alphard lah. Kemudian dalam satu pesta Bahlawi ini dia tepuk tangan seperti bahagia sekali. Ini videonya. Terus dalam video yang lain, shot yang lain, ini ketika di rombongan itu, ini datanglah tiba-tiba ini Habib Syekh. Nah, orang lain menyambut Habib Syekh dengan salaman cipika cipiku. Sementara dalam video lain itu si Kori duduk tenang. Tapi apa yang terjadi? Kemudian si Kori dilewati oleh Habib Syekh, tidak diperhatikan sama sekali, nggak ada harganya. Bahkan ketika si Kori mengajak si Habib Syekh ini salaman, seolah-olah Habib Syekh tidak melihatnya, syukurin. Itulah Kori Bangla sekarang yang sudah ada di pihak Bahlawi. Ngomong-ngomong, ternyata si Kori ini saat ini persis seperti Bahlawi, menjadi tukang dawir. Bohong sana bohong sini, yang intinya ya uang yang dituju. Lagi-lagi sekarang ini ketika akan ada debat antara Kori dan Gus Hasan Sharif, si Kori ini minta ya akomodasi lah, itu sekitar 15 juta. Nah kalau memang dalam pertemuan yang akan datang ini, kalau jadi minta uang 15 juta dan dia kan selama ini dipiara oleh Bahlawi, ngapain nggak digaji Bahlawi sekalian atau minta akomodasi Bahlawi, karena toh itu langsung tidak langsung membela klan Bahlawi yang nasabnya ini sudah lengkap seperti yang dikatakan Kori sebelum kembali ke Bahlawi. Bahlawi lengkap, Bahlawi jahanam, itu kan kata-kata Kori yang paling keren yang pernah kita dengar. Nah, nyatanya sekarang ketika mau debat dengan Gus Hasan Sharif, ada embel-embelnya akomodasi 15 juta, kayak kemudian ya tempat untuk beristirahat, ada bilang ya sekitar 2 malam 3 malam kayak. Nah dalam pertemuan itu kan ada kemungkinan ya untuk pekerjaan si Kori, ada dia ngobrol ngomongin Bahlawi, entah nanti menang atau enggak peduli. Yang penting di situ dia ada akomodasi, kemudian tentu makan gratis selama 2 hari 2 malam, bisa jadi 3 malam katanya dia seperti itu. Karena perdebatan ini kan lama, perlu banyak kitab-kitab yang dibuka. Ya inilah kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lontang-lantung selama ini Kori nggak dibayar Bahlawi, tapi dalam pertemuan itu kan ya bisa makan gratis ya, walaupun nggak tahu nanti kalah atau menang, mana peduli si Kori ini, karena kita lihat jejaknya saja seperti itu. Yang penting tulus, utang piutang dengan sohib-sohibnya juga dianggapnya itu biasa, soal bohong dan tidak utang dibilangnya ngasih dan seterusnya. Inilah Kori sekarang ini, walaupun tampilannya bahagia ya sebenarnya menderita juga ikut Bahlawi. Toh kemana-mana juga nggak dikasih ini itu, karena Bahlawi juga tahu si Kori ini cuma untuk tameng doang, untuk rame-ramein Bahlawi supaya nasabnya ini sudah ada yang mengkantor, yaitu si Kori ini. Sementara Bahlawi peduli amat dengan si Kori, yang penting sudah dikasih Alphard atau embel-embel yang lain lah. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan Kori di muka ini ya kebahagiaan semu belaka. Nah, untuk jelasnya bagaimana Kori ini dawil,
sama teman-temannya juga pekerjaan membela Ba'alawi, yang ternyatanya hanya sebagai kedok bahwa si Kori ini ya pengangguran cuma untuk mencari pekerjaan dan penghasilan. Inilah omongan teman-teman Kori yang bisa kita tampilkan. Oh, sampean tadi tak WA, padahal aku ngomongin sampean padahal saya tidak WA. Kayak gitu kok Kori berani? Ya biasa itu bos lah. Gini, kalau menurut saya kemudian Kori itu minta uang 15 juta, yaitu menunjukkan bahwa Kori itu kere. Masa dengan untuk tujuan debat menyelamatkan klan yang dianggap besar turun nabi, kemudian hanya 15 juta, kere banget nilainya tuh. 15.000. Kalau urusan materi sama Kori nggak usah dipercaya. Iya, tapi 15.000 itu 15.000 itu carry itu. Perasaan Kori itu 15.000 besar. Menyelamatkan dan Ba'alawi dengan 15.000 itu menunjukkan beliban juga enggak. Waalaikumsalam. Jadi ya, ini Kemo. Jadi seperti benar yang diomongkan Gus Alkemi itu bahwa dia berbohong di depan orang yang dia bohongin berani itu terjadi. Dia itu jelas-jelas ngutang sama saya itu di depan saya itu masih bilang tidak gitu loh, itu katanya ngasih gitu. Jadi hal-hal yang nggak mungkin itu bisa dia sampaikan. Contoh, hutang itu harus ada surat hutangnya, ya kan? Mana buktinya? Sedangkan konteksnya kan bukan begitu. Karena menghutangnya itu cuma lewat telepon, dan zaman sekarang ya transfer, itu dia masih mengelak. Ini manusia macam apa gitu? Ya sudah, bukan itu di situnya kita. Iya. Oh, sama saya itu loh, di komal saya naikin, saya dikeroyok itu, golong-golongan dia itu. Mana tunjukkan bukti? Saya tunjukkan, saya sepil itu. Slip stroke transferan saya itu kan, dua itu. Terus benar-benar namanya dia, itu dia anunya, bukti itu, bukti betul-betul fakta bukti. Ya apa ngelesnya? Tapi uangnya bukan masih saya. Ngelak, ya? Itu masih, itu Alkemi, aku dibohongi waktu di masih di jalan tesis protesis. Sekarang aku bilang gini, oh kalau gitu oke, bisa dipegang nggak katamu? Kita dudukkan bersama. Bang Alkeminya sama kamu gimana? Langsung dirungkatin. Loh gimana? Saya ditendang. Gimana ini? Saya di mute. Gitu loh. Makanya kalau aku tuh kalau sepihak paling nggak seneng. Takdu sekalian loh, ono wonge iki dilempar ini, iki dilempar. Aku nggak seneng lempar-lempar. Ayo kita bareng. Saya itu dengar bahwa dengan kasus buku itu sekitar 15-16 ribu kan, ada yang 1,5, ada yang 1.500 kan. Nah, tapi bukan seperti itu. Yang dimasalahkan adalah kejujurannya. Saya yakin lah uang 15.000 itu nggak ada nilainya seperti itu. Apalagi 15.000 beberapa orang kan. Tapi kejujuran dari Kori itu sendiri. Kalau gini itu emang utang piutang itu perdata. Ketika di semua orang itu utang sebagai pekerjaan, itu perdana loh, pidana loh. Bukan lah Bang. Lagi. Berarti bukan hitungannya bukan utang itu. Kalau itu kan kita mau beli buku, uang sudah ditransfer, buku nggak rilis. Penipuan itu. Iya, utang piutang itu perdata, tetapi ada utang piutang yang pidana. Betul, ada juga seperti itu. Iya. Nah, yang pasti itu saya itu tidak nutut pikiran saya ketika ya itu berani berbohong di depan orangnya itu loh. Itu enggak nutut. Misalkan begini ya, sama Om Jirman ya kan. Nah Om Jirman
Loh tadi saya SMS gitu Om Jerman. Nah misalkan, padahal saya tidak sama sekali tidak SMS. Kan lucu kayak gitu kan lucu. Otakku di depan ya malu lah saya, masa wong saya tidak SMS tapi bilang SMS dan itu berani dia di hadapan orangnya langsung. Aneh loh. Kayak misalkan kayak gini kan, ini kan tak WA berkali-kali kan. Nah, nanti malam jangan lupa bedah tesismu ya. Nah, jangan lari bedah tesis pembatalan nasabah alawimu. Nah ini kan ada jam berapa? Jam 14.38 dibuka jam, terus saya testing lagi jam 19 karena tidak dibales. Lalu testing lagi jam 22 itu nggak dibales, cuma dibaca aja di read. Yang terakhir di kayaknya sudah diblok kayaknya ini. Bukan diblok, saya centang 1 itu mungkin. Oh diblokir itu, centang 1 nomor sampai diblokir. Nah, dibatasi. Kalau diblokir profil sama sekali nggak keluar. Dibatasi. Itu sengaja nggak mau dilihat. Nanti janjinya nggak ada WA seperti itu. Nah, nggak ada masuk. Nggak ada yang masuk. Wong ngomong di depannya juga berani, apalagi orang kelas penipuan terminal itu sudah paham saya Bang. Oh itu ilmunya dari terminal itu. Terima kasih Bang Balik. Ya Bang Balik, makasih. Seperti itu, emang seperti itu. Aduh, nggak habis pikir. Jadi gini, kalau jangan dipikirkan Gus. Kalau menurut saya, bukan manusia. Gak ada akal sehatnya. ODGJL. Jelas itu Al-Kaburi itu bukan dari pihak Kiai Imad, tapi dari mereka. Yakin 100% bahkan 1000% bahwa RA itu tahu. Jangan. Kamu itu buat alasan yang sangat logis. Itu jangan itu nggak mungkin itu RA nggak ini, apalagi sekarang ini Kori itu dekat sama Habib itu, nggak mungkin nggak tahu, pasti komunikasi, pasti koordinasi, pasti itu. Jangan nanti ini misal Kaburi itulah jelas saya mah udah paham tuh.